Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, inilah kisah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan yang menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di wilayah Indonesia. Letaknya kerajaan ini berada tepat di Pulau Sumatera dengan corak khasnya yaitu Buddha. Kerajaan Sriwijaya juga menjadi sebagai sebuah kerajaan yang berhasil berkuasa dalam mengendalikan jalur perdagangan utama di wilayah Selat Malaka, serta berhasil pula untuk menaklukkan berbagai kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Sebagai kerajaan yang berada di jalur perdagangan yang melintasi Selat Malaka, terdapat banyak sekali para pedagang yang singgah di jalur perdagangan ini guna membeli rempah-rempah. Tidak hanya barang berupa rempah-rempah saja, awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya juga terjadi pula sebuah pertukaran kebudayaan yang dibawa oleh para pedagang yang berasal dari India, Arab, dan China yang membawa dampak terhadap budaya di Pulau Sumatera sampai sekarang ini. Nama Sriwijaya ini diambil dari bahasa Sanskerta yakni kata Sri, artinya cahaya atau bercahaya, dan kata Wijaya, artinya kejayaan atau kemenangan. Dengan begitu, arti nama dari Sriwijaya yaitu kemenangan yang gemilang. Lalu, bagaimana awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya? Siapakah pendiri Kerajaan Sriwijaya? Dan apa saja beberapa hal penting lainnya terkait Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan Sriwijaya diperkirakan telah berdiri dan pertama kali muncul pada abad ke-7 Masehi. Hal itu dengan didasarkan pada sebuah catatan perjalanan seorang biksu bernama Ising yang menuliskan kisah persinggahan selama 6 bulan di Kerajaan Sriwijaya. Tak hanya itu saja, catatan mengenai berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini juga didasarkan pada sebuah penemuan prasasti abad ke-7 yang cukup banyak. Pada abad ke-7 Masehi, Kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh seorang raja bernama Dapunta Hyang Srijanayasa atau biasa disebut dengan nama Srijayanasa, merupakan seorang raja pertama di Kerajaan Sriwijaya. Keterangan itu tertulis dalam salah satu prasasti yang ditemukan di kota Kapur, Bangka. Meski begitu, kisah pendirian dari Kerajaan Sriwijaya ini merupakan salah hal yang terkadang cukup sulit untuk dipecahkan oleh para peneliti. Karena pada sumber-sumber yang telah ditemukan atau dijumpainya tersebut tidak terdapat sebuah struktur genealogis yang tersusun secara rapi antar raja-raja di Kerajaan Sriwijaya. Di dalam prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 Masehi menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang merupakan raja di Kerajaan Sriwijaya. Lalu, di dalam prasasti lainnya yaitu Prasasti Talang Tuo pada tahun 684 Masehi menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang diperjelas kembali menjadi nama Dapunta Hyang Srijanayasa. Kedua prasasti ini dijadikan sebagai sebuah penjelasan tertua mengenai sosok dari Dapunta Hyang Srijanayasa, dianggap sebagai seorang pemimpin atau raja di Kerajaan Sriwijaya. Pada prasasti Kedukan Bukit ini pun menceritakan mengenai kisah dari seorang bernama Dapunta Hyang yang pernah mengadakan sebuah perjalanan dengan membawa sebanyak 20.000 tentara yang berasal dari Minangkabau menuju ke daerah Palembang, Bengkulu, dan juga Jambi. Dalam perjalanannya itu, dirinya berhasil untuk menguasai wilayah yang dianggap strategis untuk melakukan perdagangan di Kerajaan Sriwijaya sehingga menjadi makmur. Sementara itu, berdasarkan prasasti kota ditemukan di Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi. Isi dalam prasasti tersebut menceritakan mengenai kisah dari Kerajaan Sriwijaya yang diperkirakan telah berhasil dalam menaklukkan wilayah Sumatera bagian selatan, Bangka, dan juga Belitung. Bahkan hingga ke wilayah Lampung. Bukti itu juga menyebutkan bahwa Srijayanasa mencoba untuk melancarkan ekspedisi militernya guna melakukan serangan terhadap wilayah Jawa yang dianggapnya sebagai wilayah yang tidak mau berbakti terhadap Maharaja Sriwijaya. Peristiwa tersebut terjadi pada waktu yang hampir mendekati dengan runtuhnya sebuah kerajaan yang ada di Jawa Barat bernama Kerajaan Tarumanegara dan kerajaan yang ada di Jawa Tengah bernama Kerajaan Kalingga atau Holing. Serangan itu dapat saja terjadi dikarenakan oleh adanya serangan atau perlawanan yang dilancarkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Pendiri dari Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya mempunyai seorang raja pertama bernama Dapunta Hyang Srijayanasa atau biasa disebut Srijayanasa.
Nama Dapunta Hyang Srijayanasa menjadi raja di kerajaan Sriwijaya dengan didasarkan pada sebuah catatan dari Ising dan catatan dari dua prasasti, yakni Prasasti Talang Tuo dan Prasasti Kedukan Bukit. Pada catatan Ising dan prasasti tersebut menyebutkan bahwa nama Dapunta Hyang Srijayanasa adalah seorang yang diangkat sebagai raja di kerajaan Sriwijaya setelah melakukan perjalanan suci atau biasa dikenal Sidayatra memakai sebuah perahu. Dapunta Hyang Srijayanasa memimpin ribuan prajurit dan armada untuk menguasai sejumlah wilayah di Palembang, Lampung, Jambi, dan Bangka. Sejumlah catatan lain pun menyebutkan bahwa Dapunta Hyang juga sempat mencoba untuk melakukan penyerangan terhadap kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Letak dari kerajaan Sriwijaya. Letak pasti dari kerajaan Sriwijaya sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, sebuah pendapat yang dikemukakan oleh seorang bernama G. Koedes di tahun 1918 menyebutkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada di wilayah Palembang. Hingga sekarang ini, wilayah Palembang masih dianggap sebagai pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Sejumlah para ahli juga menyimpulkan bahwa Sriwijaya dengan coraknya yakni maritim mempunyai kebiasaan dalam berpindah-pindah pusat kekuasaan. Karena terdapat sejumlah ahli yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di wilayah Kedah, setelah itu Muara Takus, sampai disebutkan pula kota Jambi. Letak dari kerajaan Sriwijaya. Letak pasti dari kerajaan Sriwijaya sampai sekarang ini masih menjadi perdebatan. Akan tetapi, sebuah pendapat yang dikemukakan oleh seorang bernama G. Koedes di tahun 1918 menyebutkan bahwa pusat kerajaan Sriwijaya berada di wilayah Palembang. Hingga sekarang ini, wilayah Palembang masih dianggap sebagai pusat pemerintahan kerajaan Sriwijaya. Sejumlah para ahli juga menyimpulkan bahwa Sriwijaya dengan coraknya yakni maritim mempunyai kebiasaan dalam berpindah-pindah pusat kekuasaan. Karena terdapat sejumlah ahli yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di wilayah Kedah, setelah itu Muara Takus, sampai disebutkan pula kota Jambi. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Masa kejayaan kerajaan Sriwijaya berada ketika masa pemerintahan Balaputradewa. Saat itu, kerajaan Sriwijaya banyak berhasil menguasai jalur perdagangan yang strategis dan beberapa kerajaan lainnya. Kekuasaan dan pengaruh kerajaan Sriwijaya pun telah mencapai ke wilayah Thailand dan Kamboja. Hal itu tampak pada pagoda Borong Tat yang memiliki gaya arsitektur Sriwijaya yang berada di Chaiya, Thailand. Letaknya yang berada di jalur perdagangan menjadikan Sriwijaya mudah untuk menjual hasil alam, misalnya kapur barus, cengkih, kayu gaharu, kayu cendana, kapulaga, dan pala. Raja Balaputradewa dianggap sebagai seorang raja yang membawa kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan di abad ke-8 dan ke-9. Akan tetapi, pada dasarnya kerajaan Sriwijaya mengalami masa kekuasaan yang jaya hingga ke generasi Sri Marawijaya. Hal itu dikarenakan raja-raja sesudah Sri Marawijaya telah disibukkan oleh peperangan melawan Pulau Jawa di tahun 922 Masehi dan 1016 Masehi. Kemudian, dilanjutkan dengan perlawanan menghadapi kerajaan Kola di tahun 1017 sampai tahun 1025 Masehi. Raja Sri Sangramawijaya berhasil ditawan. Pada masa pemerintahan Balaputradewa, hingga dengan Sri Marawijaya, kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan Selat Malaka yang menjadi jalur utama perdagangan antara Cina dan India. Tak hanya itu saja, seperti yang dikutip dari buku Mengenal Kerajaan-Kerajaan Nusantara karya dari Denny Prasetyo, menceritakan bahwa mereka berhasil memperluas kekuasaan sampai ke wilayah Jawa Barat, Bangka, Kalimantan Barat, Singapura, Malaysia, dan Thailand bagian selatan. Guna menjaga keamanan tersebut, kerajaan Sriwijaya membangun sejumlah armada laut yang cukup kuat. Dengan tujuan agar kapal asing yang hendak melakukan perdagangan di Sriwijaya merasa aman dari adanya gangguan perompak. Sampai lambat laun, Sriwijaya berkembang sebagai negara maritim yang sangat kuat. Masa keruntuhan kerajaan Sriwijaya. Seiring pergantian dari kepemimpinan kerajaan Sriwijaya yang mulai banyak mendapatkan serangan dari berbagai kerajaan, khususnya adalah kerajaan di Pulau Jawa. Terdapat serangan dari kerajaan Medang yang berada di Jawa Timur,
Serangan itu merupakan salah satu serangan gencar dari Pulau Jawa. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya Puk menerima serangan bertubi-tubi dari Kerajaan Chola hingga melemahkan kekuasaan di Selat Malaka dan secara perlahan berhasil menguasai daerah kekuasaan lain di Sriwijaya. Kebesaran Kerajaan Sriwijaya kini mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11 Masehi. Pada masa itu, berawal dari adanya serangan besar-besaran yang dilakukan oleh seorang raja bernama Rajendra Koladewa dari Kerajaan Chola yang berhasil menaklukkan salah satu raja di Kerajaan Sriwijaya. Dilansir dari buku sejarah karya dari Nana Supriyatna, menceritakan bahwa pada abad ke-13 Masehi salah satu kerajaan taklukan Sriwijaya yakni Kerajaan Malayu, berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Singasari, merupakan kerajaan dari Jawa dengan pemimpin bernama Kertanegara. Lewat sebuah ekspedisi Pamalayu, Kertanegara berhasil untuk menjalin hubungan yang baik terhadap Kerajaan Malayu. Sedangkan, Kerajaan Sriwijaya mulai merasa lemah dan tidak dapat berbuat apa-apa dalam mencegah negara taklukannya menjalin hubungan yang baik dengan wilayah saingan yaitu Pulau Jawa. Sampai kelemahan itu dimanfaatkan oleh Kerajaan Sukodaya dari Thailand di bawah pimpinan Raja Kamheng. Daerah Sriwijaya yang berada di semenanjung Malaysia berhasil direbut sehingga Selat Malaka dapat dikuasai. Akhir abad ke-14 Masehi, Kerajaan Sriwijaya pun benar-benar runtuh sebab serangan Kerajaan Majapahit dari Jawa. Peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. 1. Prasasti Kedukan Bukit. 2. Prasasti Kota Kapur. 3. Prasasti Telaga Batu. 4. Prasasti Karang Berahi. 5. Prasasti Palas Pasemah. 6. Prasasti Talang Tuo. 7. Prasasti Hujung Langit. 8. Prasasti Ligor. 9. Prasasti Leiden. 10. Candi Muara Takus. Demikian pembahasan mengenai Kerajaan Sriwijaya mulai dari awal mula berdiri Kerajaan Sriwijaya.